Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Malam Horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari Twitter yang berjudul Rumah Mbah. Sebelum lanjut, untuk mensupport kita dengan konten horor menarik lainnya, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Langsung saja kita dengarkan cerita horor berikut ini. Tahun 2016 merupakan tahun di mana saya memberanikan diri untuk mencoba menjadi seorang pendaki gunung. Bersama dengan rekan saya yang lain, saya memulai pendakian pertama saya menuju ke Gunung P di Kabupaten M. Karena jarak lokasi yang cukup jauh, saya menelpon Putra, rekan kuliah saya. Saya menelpon agar kami diizinkan beristirahat sejenak di rumahnya, mengingat lokasi rumahnya yang memang berada di tengah jalur yang akan kami lewati. Putra setuju mengiyakan dan kami pun berangkat. Setelah kurang lebih 1,5 jam perjalanan, kami sampai di rumah Putra. Kami mengucap salam yang disambut dengan Putra beserta kedua orang tuanya. Kami diizinkan masuk. "Arepnya ngendi iki le?" tanya ibu Putra. "Badhe ndaki teng Gunung P, Bu," sahutku. Memang, aku sendiri sudah sering main dan sowan ke rumah Putra. Oleh karena itu, orang tuanya sudah biasa dengan kedatanganku di sini. "Ya wes, nginep oe mbah ini sek. Menek isuk baru budal munggah, istirahat dhisik," terang bapak. "Nggih Pak, matur sembah nuwun." Setelah itu, orang tua Putra pun meninggalkan kami. Putra mengambil kunci rumah dan kami berjalan menuju ke rumah Mbah. Lokasinya berjarak kurang lebih hanya 50 meter dari rumahnya si Putra. Putra memberitahu bahwa rumah mbahnya sudah lama tidak dihuni karena memang mbahnya sudah meninggal sekitar 10 tahun yang lalu. "Masa wae dhewe arep nginep ning omah hantu?" kata Ahmad, salah satu rekan mendaki. "Heh, ora yo. Wong omahe mari direnov kok. Santai ae. Wong ya saben rong dina pisan dinggo sare bapak kok." Putra menenangkan. Walaupun kata-katanya terlihat menenangkan, agaknya penuturan di awal tadilah yang membuat kami semua sedikit merasa cemas bila mana harus menginap. Namun Putra tetap meyakinkan, selama ada dirinya, ia menjamin teman-temannya tidak akan diganggu. "Diganggu," kata Ahmad. Lagi-lagi Putra seakan keceplosan mengenai kondisi rumah Simbah. "Wes toh, ndak ono opo-opo, aman." Karena kami hanya menumpang dan hari juga mulai malam, maka kami pun menerima ajakan si Putra. Rumahnya berada di pinggir jalan raya. Sekilas nampak sama seperti rumah pada umumnya, tak nampak ada perbedaan fisik bangunan jika diperhatikan dari luar rumah. Namun akan sangat berbeda bila kita sudah memasuki rumahnya. Iya, benar-benar berbeda. Terlihat seperti rumah-rumah kakek nenek ketika di desa yang menggunakan hiasan-hiasan tradisional, baik dari jendela, pintu, lampu hias, lantai hingga juga perabotan rumah. "Wih, ongkeng ngene," ucap Ahmad spontan. "Panas apa ne? Wong biasa ngene lho," sahutku. Sejenak aku dan Ahmad saling pandang. Dari tatapannya, dia mengerti bahwa aku tidak sebaiknya berucap seperti itu, dan aku pun mengangguk. "Wes, dang milih kamar. Tapi aja ning kamar buri yo, neng kene wae," kata Putra. Tanpa banyak bicara, kami pun mengiyakan. Rupanya suasana rumah ini cukup membuat kami semua untuk tidak banyak berbicara. Dari ruang tamu, kami pun masuk ke ruang tengah. Di ruang tengah sendiri terdapat foto almarhum kakek dan juga almarhumah nenek dari Putra. Putra berkata bahwa beliau-beliau ini dulunya adalah salah satu yang membabat desa ini. Kemudian kami berjalan menuju ruang makan. Di atas meja makan terdapat lukisan harimau dan juga burung merak yang jika dilihat seolah sangat nyata. Dan di samping kanan kirinya ada 2 kamar. Aku menuju kamar kiri beserta 2 rekanku, sedangkan Putra dan Ahmad menuju ke kamar kanan. Kami menata kamar yang akan kami tempati, kemudian bergegas untuk mandi dan melaksanakan sholat maghrib. Sedikit flashback sejenak, di tahun 2014 akhir, aku pernah diajak Putra ke rumah ini setelah ia begitu penasaran akan ekspedisiku di rumah Darmo. Katanya semenjak mbahnya meninggal dan rumah ini tidak dihuni, bahkan ia sendiri pun tidak berani untuk menginap 1 malam pun di rumah ini. Aku yang saat itu memang penasaran dengan hal goib, menyetujui ajakannya untuk memasuki rumah mbahnya si Putra. Kami bertemu di rumah Putra jam 11 malam. Kataku masih terlalu pagi kalau mau tahu eksistensi mereka. Akhirnya kami ngopi sejenak di warung dekat rumahnya. Ia bercerita bahwa saat itu rumah mbahnya sedang direnovasi.
Akhirnya kami ngopi sejenak di warung dekat rumahnya. Ia bercerita bahwa saat itu rumah Mbahnya sedang direnovasi karena akan ditempati oleh kakak putra setelah menikah. Ya api eko dengono, ben ono omai diramut, kataku. Tak terasa jam menunjukkan pukul 12:30. Kami pun berjalan menuju rumah Simbah. Tak ada perasaan aneh saat itu, cuaca juga sangat cerah. Namun saat akan memasuki rumah, mendadak anjing milik tetangga rumah Simbah menggonggong dengan sangat keras. Aku tersentak kaget, pikiranku langsung tidak enak. Suasana mendadak berubah menjadi mencekam karena lolokan anjing yang tidak berhenti. Aku melihat putra, dia mengatakan bahwa memang biasanya sih seperti itu. Biasanya, apakah mungkin anjing tersebut merasakan ada kehadiran makhluk lain? Namun putra meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Yowes, mlebu omah, yakinku. Saat masuk rumah, penampilannya sama seperti yang saya jelaskan di atas. Hanya saja dalamnya masih kotor karena memang sedang direnovasi. Semua lampunya dinyalakan oleh putra. Perlahan dan berhati-hati kami melangkah dan mengamati sekeliling. Perasaanku masih tidak tenang karena lolokan anjing masih terdengar cukup nyaring. Hingga akhirnya kami tiba di perbatasan antara meja makan dan pintu belakang. Sejenak aku melihat lukisan harimau yang terpajang. Nampak hidup dan seakan mempunyai energi sendiri. Energi yang cukup membuatku merasa merinding bila melihatnya lama-lama. Saat akan membuka pintu belakang, putra berkata, "Yakin tak iki?" "Ya wis, nanggung iki lo." Suatu keputusan yang bila saya ingat merupakan salah satu yang terburuk. Pintu dibuka. Nampak gelap, namun tak hanya itu. Karena aku melihat banyak makhluk hitam tinggi besar berlalu lalang di sana. Jumlahnya ada puluhan. Dan saat mereka sadar akan kehadiran kami, mereka semua terdiam. Namun tidak ada yang menoleh ke arah kami. "Wes, tutupan aja. Cepat, dang balik." Ucapku sedikit gemetar. Pintu ditutup. Kami dengan sedikit berlari menuju keluar rumah. Sesampainya di luar, aku ngos-ngosan. Jantungku berdetak cukup cepat menyaksikan pemandangan tadi. Putra yang keheranan pun bertanya, "Delok apa wae? Sek, ojo cerita dhisik. Sek, ojo cerita nek kene su. Ayo ndek omah wae." Putra setuju. Mungkin ia juga ikut ngeri melihatku panik sedemikian rupa. Setelah sampai di rumah putra, ia memberiku segelas air. Setelah agak tenang, kemudian aku ceritakan apa yang kulihat di dalam rumah Simbah. Penghuni ruangan buri omah Juan akeh, wujudnya ireng blas, tapi ndak ono wulune. Riwo-riwi beroh awake dhewe buka lawang. Tapi meneng. Wajahnya ndak ketok. Jancok, baru pertama iki aku ndelok sing koyo ngene. Aku masih gemetar, tidak percaya, kaget. Kemudian putra mengatakan bahwa memang sudah kurang lebih 8 tahun rumah itu tidak dihuni semenjak banyak meninggal. Kadang orang tuanya lah yang menginap di sana beberapa hari sekali. Nek aku dewe ya rawani yo. Lah aku diutus jupuk piring dek kono ae, awan-awan wis krosan dek enak kok. Timbang ono apa-apa ya aku langsung balik mulai. Kembali lagi ke kisah awal di mana saat itu kami sudah merapikan kamar dan bersiap mandi dan sholat maghrib. Bodohnya, kami saat itu tidak mau untuk sholat jemaah dengan alasan masing-masing. Alhasil disinilah teman-teman kami mulai menerima gangguan gaib di rumah ini. Kebetulan akulah yang pertama kali minta putra untuk diantar mandi. Setelah pintu belakang dibuka, tampak sekali ruang belakang yang sudah cukup tertata dan cukup bersih. Meski bayangan ketika aku pertama melihat halaman belakang ini masih cukup menghantui. Halaman belakang ini terdapat 2 kamar tidur di sisi kiri, dapur, sumur tua yang tepat berada di pusat halaman, gudang, dan juga kamar mandi yang lokasinya sedikit terpisah satu sama lain. Mungkin inilah kamar tidur putra yang putra melarang kami untuk memakainya. Aku meminta izin dan minta ditemani putra untuk diperbolehkan melihat-lihat area halaman belakang. Dan kebetulan ia mempersilahkan. Saat melihat kedua kamar yang bersebelahan, tanpa ada bayang atau ambing tua seperti milik orang-orang yang sudah sepuh. Tampak rapi dengan bantal gulingnya. Dise mbah aku ngambil mbak utik sing turun kene. Terus kayak menghormati. Bapak ambil ibu isi ngericik kamar iki. Aku manggut-manggut. Setelah itu kami menuju dapur. Nampak seperti dapur pada umumnya. Namun setelah dapur kami melewati sumur tua yang tepat menghadap ke arah gudang. Pandanganku langsung menuju ke arah gudang yang terkesan gelap namun memiliki kehidupan di dalamnya. Gudangnya kok neng buri? Gudangnya rambut kei lampu kok? Tanyaku. Loh, minggu ini wis dipasang toh? Buh, mati meneh ya Meneh tak matur bapak lah. Entah kabel konslet atau mungkin energi di gudang tersebut cukup kuat.
sehingga bisa membuat lampu yang baru dipasang 1 minggu bisa padam. Ya wes, tak ada saya, enteni lo ya Put. Yo, tak enteni nang dapur. Aku mempercepat mandi dan sekalian wudhu, karena percayalah, kamu tidak akan pernah mandi dengan tenang di mana kamu pernah melihat banyak penampakan di sana. Put, aku memanggil. Tak ada jawaban. Put, oi Put, teriakku. Iyo, aku nek kene, sahutnya. Aku langsung pakai baju tanpa mengeringkan badan terlebih dahulu, karena jujur saja, perasaanku sudah sangat tidak nyaman. Saat pintu kamar mandi terbuka, terlihat ada sekelebat bayangan masuk menuju gudang. Wah, ucapan selamat datang Iki, gumamku. Aku lantas menuju dapur dan kebetulan Putra juga sudah selesai membuatkan kami minuman hangat. Aku tanya di mana letak musolanya, dan Putra memberitahu bahwa letaknya berada di sisi kanan setelah pintu belakang. Wes, sembayangan dhisik. Aku tak ngeterke iki dek ngarep. Aku mengiyakan. Kemudian aku memulai sholat maghrib. Sholat yang tidak benar-benar khusyuk. Walaupun aku sholat sendirian, rasanya seperti ada yang mengikuti di belakangku. Suhu ruangan menjadi sedikit agak pengap, padahal musola ini juga tidak memiliki daun pintu, yang mana juga membebaskan orang, angin, atau sesuatu untuk keluar masuk ruangan ini. Pada saat malam, aku mencoba untuk menoleh sekalian ke belakang secara perlahan-lahan. 1 salam ke kanan, keadaan masih aman. Dan pada saat selesai salam ke kiri, terasa ada hembusan angin melewati tengkukku. Tanpa berpikir panjang, aku pun keluar dari musola dan menuju ke depan. Aku berpikir, sepertinya kejadian barusan tidak baik untuk aku ceritakan langsung di sini. Mengingat ada Putra yang selaku sebagai tuan rumah dan juga ada teman-teman lainnya yang ditakutkan nantinya menganggap aneh rumah ini. Sekarang ada gantian. Kemudian Ahmad dan lain-lain silih berganti untuk mandi. Sambil menghabiskan waktu malam, kami ngopi bersama sembari mengecek peralatan dan perbekalan mendaki kami. Pukul 10 malam, teman kami sebut saja Dani izin untuk tidur duluan. Kebetulan Dani, Wahyu dan aku tidur di satu kamar. Ia berjalan menuju kamar. Sementara aku, Putra, Ahmad, dan Wahyu kembali melanjutkan obrolan santai. Belum 15 menit, Dani kembali menghampiri kami. Wajahnya sedikit pucat, namun ia berusaha menyembunyikannya. Aku yang paham gelagat Gani sudah memprediksi kejadian yang menimpanya. Dek sido ngantuk wes, ana sing ngempel endek tembok pojok kamar. Lagi-lagi, sudah 2 orang yang memang sudah tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Dani dan Ahmad. Putra hanya menenangkan sebisanya. Sebetulnya ingin juga kuceritakan kejadianku tadi. Namun aku merasa tidak enak dengan si Putra, karena ia juga sudah repot-repot menemani dan mempersilahkan kami untuk menginap di rumah mbahnya. Ya, meskipun dengan kondisi dan berbagai kejadian aneh di dalamnya. Untuk itu, aku akhirnya menyuruh teman-teman agar segera beristirahat, karena besok pagi kami akan melanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Peh. Dani dan Wahyu nampak seperti bimbang untuk tidur di kamar. Terlihat dari raut wajah mereka yang sangat gugup. Yo wes, aku terus yang dek pinggir ae. Yuk, awakmu pinggir tembok, ucapku. Wahyu dan Dani menyepakati. Kami menuju kamar, sementara Ahmad akan ditemani Putra di kamar satunya. Aku tak turu izin ae dek musola. Aku malah gak iso turu. Nek ono kocone, ucap Ahmad tiba-tiba. Kami menoleh secara bersamaan, namun hanya 1 orang yang berkata mengingatkan. Putra. Kau yakin? Yo wes. Kene, gawani aku sofel ae, Cak. Dek jerupung nyamuk aku. Jawab Ahmad ngeya. Yo wes, aku wes ngilingin kowe lo yo. Pesan Putra. Aku, Dani, dan Wahyu sudah tidak mau ambil pusing, langsung masuk ke kamar. Kami membaringkan badan dan sengaja pintu kamar tidak kututup seluruhnya. Alasannya agar aku sendiri bisa melihat Putra di kamar sebelah. Karena dengan begitu aku bisa sedikit merasa tenang. Putra menghampiri Ahmad di musola. Rupanya ia masih asyik bermain game ponselnya. Nek gak kuat melebu wae, pesan Putra. Yo, wes ndang kono, rewel. Ketus Ahmad. Seakan-akan Ahmad sendiri meminta uji nyali di rumah ini. Pintu musola Putra tutup dan pintu belakang juga ia tutup. Setelah aku melihat ia menuju ke kamar seberang kamar, aku pun langsung tertidur. Sampai tiba-tiba Dani membangunkanku dan berkata ingin kencing dan memintaku untuk menemaninya ke kamar mandi. Kulihat jam dinding yang menempel di atas pintu kamar pukul 3.15. Aku pun bangun untuk mengantarnya. Sejenak aku berpikir untuk mengajak Putra. Namun setelah aku dan Dani keluar, nampak ada Ahmad yang sudah tidur di samping Putra. Sejenak aku terdiam, mencoba menjelaskan penglihatanku. Apakah yang di samping Putra ini betul-betul Ahmad atau tidak?
Bukannya Ahmad turun yang musola ya? Tanya Dani. Ya mungkin aja wis pindah mlebu kamar. Wes ayo ndang, ngoyo ae. Ucapku menenangkan. Meskipun dalam hati sendiri perasaan campur aduk bukan main. Aku akan membuka pintu belakang. Pintu yang sama ketika dibuka beberapa bulan yang lalu, aku melihat banyak sosok hitam di sini. Gagang pintu sudah kupegang. Dengan mengucap basmalah, aku membukanya perlahan. Tampak sepi dan juga hening. Kulihat juga pintu musola masih tertutup. Namun aku tidak berani untuk membukanya. Aku dan Dani tiba di sumur tua. Kemudian kusuruh Dani agar segera buang air. Sembari menunggu Dani kencing, mataku mengawasi keadaan sekeliling. Benar-benar hening. Bahkan suara serangga malam seperti jangkrik pun tidak terdengar di sini. Padahal Putra sendiri pernah mengatakan bahwa di belakang rumah mbahnya terdapat kebun pisang dan barongan. Di sela-sela aku melihat sekeliling, tiba-tiba terdengar suara lolokan anjing sebelah rumah. Lolongannya begitu panjang, seakan menandakan anjing tersebut melihat sesuatu. John, cepetan cok! Dani pun terdengar masih mengguyur di dalam kamar mandi. Aku menghampiri, pintu kamar mandi pun kugedor. Sekadar meyakinkan diri bahwa memang ada Dani di dalam kamar mandi. Yo sek, tak goyangannya sek, sahutnya. Dengan posisiku yang berada di pintu kamar mandi, otomatis pandanganku tertuju lurus dengan gudang yang berada di tepat di seberang sana. Lolongan anjing masih terdengar. Gudang yang tak memiliki pintu pun juga nampak gelap. Hingga aku melihat ada sorot mata merah menyala di dalamnya. Dan, wes, ndak usah cewek, ayo balik. Dani keluar kamar mandi. Seketika itu juga ku tarik tangannya agar langsung berlari menuju ke rumah. Saat akan menutup pintu belakang, terdengar suara dahman orang dewasa dari dalam musola. Aku yang sudah tidak memperdulikan suara tersebut langsung menutup pintu, namun dengan cara yang pelan agar Putra dan sosok yang terlihat seperti Ahmad tidak terbangun dari tidurnya. Anehnya, lolongan anjing pun ikut berhenti saat aku dan Dani kembali masuk ke dalam rumah. Ngapa sih? Gupoi ae, kata Dani enteng. Loh, kowe lo, apa ra krungu? Asu sebelah mang jengkung koyo ngono kuwi. Tanyaku agak emosi. Yo, wes, ayo balik kamar ae. Aku yang bingung membalas ucapan anak ini. Akhirnya mengajaknya kembali tidur, dan kali ini pintu kamar sengaja kututup. Masih menjadi sebuah pertanyaan bagiku. Apakah sosok yang di sebelah Putra tadi beneran Ahmad atau bukan? Setelah itu kami pun melanjutkan tidur, dan yang mudah terlelap langsung hilang di telan mimpi. Sementara aku masih sedikit terjaga akibat pikiran yang tidak kondusif. Dari mulai melihat sosok yang menyerupai Ahmad, hingga kejadian ketika mengantar Dani ke kamar mandi. Di sela-sela aku melamun tadi, tiba-tiba pintu kamar seperti diketuk dari luar. Tok, tok, 2 kali. Namun tanpa ada suara yang memanggil. Kalau Putra yang mengetuk otomatis dia langsung akan masuk. Toh dia sendiri yang punya rumah. Lagi pula kamar juga tidak kukunci dari dalam. Dan kalaupun Ahmad, harusnya ia langsung masuk aja. Toh juga sama teman sendiri. Tapi ketukan itu berulang. Kali ini 3 kali. Tok, tok, tok. Kemudian dari luar terdengar ayam berkokok sangat panjang. Tidak salah lagi, pasti yang mengetuk bukanlah Putra maupun Ahmad. Aku pun menutup wajahku dengan menarik selimut yang dipakai Wahyu. Daripada aku tidak bisa tidur karena melihat wajah dari sosok yang mengetuk pintu tadi. Atau mungkin yang terburuk, ia akan membuka pintu dan masuk ke dalam kamar dengan memperlihatkan wujudnya. Dari dalam selimut, aku pun terlelap sambil menahan rasa takut. Pagi hari pukul 7 aku terbangun. Kulihat sampingku, Dani dan Wahyu sudah tidak ada. Berarti mereka sudah terbangun terlebih dahulu. Aku merapikan tempat tidur, setelah itu aku pergi ke kamar mandi untuk membasuh muka. Setelah itu aku ke depan dan di sana ada Wahyu, Ahmad, dan Dani. Ketika aku tanya di mana Putra, Ahmad bilang bahwa Putra masih membeli sarapan. Nah, kebetulan karena Ahmad yang menjawab, maka aku tanya saja, di mana ia tidur semalam? Awakmu iku aslinya turun dengan di? Tanyaku. Aku aslinya iku ya turun yang musola. Aku dolanan nganti jam 12:30. Pas arep mapan, lah kok lawang musola moro-moro buka dhewe. Mek buka siti, aku diketokke ana ndase wong wedok ngintip. Dak ketok wajahe, soalnya ketutupan rambut ngono iku. Ngintip terus, tak buka wae lawange. Tibakna yang ndak ana sapa-sapa. Dan aku yo iling nek awake dhewe turu omah kene iku lanang kabeh, gak ana wedoke. Yo wes, akhirnya aku pindah di kamarnya Putra. Artinya, aku sebenarnya tidur di musola. Aku main sampai jam 1. Waktu aku mau tidur, tiba-tiba pintu musola kebuka sendiri.
terbuka sedikit sebenarnya, tapi setelah itu aku lihat ada kepala perempuan yang ngintip. Wajahnya tidak kelihatan soalnya ketutupan rambut. Habis ngintip, aku buka pintunya. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan aku baru sadar kalau tidur di sini tuh cowok semua, gak ada ceweknya. Ya udah, akhirnya aku pindah ke kamar si Putra. Sinting ya. Padahal tidur di musola masih aja diganggu. Terang Ahmad untuk bercerita. Oh alah, bengiku ternyata bener awakmu toh. Sendek cicere Ahmad, saut Dani. Lah, nak sing dek kamar Ahmad ambek Putra, terus sing dem-dem musola sopo? Tanya aku. Kami saling pandang, baik Ahmad, Wahyu dan Dani sama-sama ngangkat baunya. Yu, awakmu kok meneng ae? Gak digoda toh? Tanya Ahmad. Wingi, pas adusiku aku budal mburi. Kalau Dani, aku aduse, Dani tak kon ngenteni gantian. Mari aku Dani melepu, jeding. Suwe aduse, dangeran. Lah kok pas aku ngenteni, moro-moro Dani teko tekan jero omah. Terus dhek takon aku, "Apa aku dek kene?" Ya tak jawab lah, aku ngenteni awakmu adus so. Terus Dani ngomong, "Lah aku lo ket mau rokokan, durung ngadu sih." Aku ngecek jeding, ternyata kerane mupung tanpa ana wong dek jerone. Makane aku wingi alasan dek Putra awakku ndak enak. Makane ndek adus. Asliye yo gara-gara kejadian ambek Wahyu iku. Wes aja diceritakno Putra dhisik. Dek enak. Awake dhewe wis diwehi nggon nginep, wis alhamdulillah. Ucapku. Yo, tapi yo ngene pisan panggone. Saut Ahmad. Jujur memang antara bersyukur atau apes kami mendapat sambutan yang kurang baik dari penghuni rumahnya Mbah si Putra. Sebentar kemudian Putra datang membawakan kami sarapan. Kami yang sudah saling cerita pura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah itu kami izin dan berterima kasih kepada Putra karena sudah memberikan kami tumpangan rumah untuk menginap. Yo pokoknya ojo kapok-kapok yo dilarene, pesan Putra. Kami berempat cuma meringis mendengar ucapan si Putra. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan untuk mendaki ke Gunung Pek. Beberapa bulan setelah itu di kampus akhirnya aku memberanikan diri untuk bercerita kepada Putra atas kejadian yang kami alami sewaktu menginap di rumah mbahnya. Putra mendengar itu sepertinya tidak terkejut. Ia malah bercerita bahwa setelah kami menginap, rumah itu pun sempat juga dipakai singgah sahabat-sahabatnya sebelum bertolak ke wisata daerah Pek. Dan mereka juga menceritakan kepada Putra hal yang hampir sama seperti yang kami alami waktu menginap di sana. Malah enek sing krungu wong wedok guyu cekikikan jam 2 bengi pas koncoku ndek jero kamar pas arake durung turu. Intinya, rumah itu memang memiliki penghuni yang lumayan bagi orang yang baru pertama masuk. Karena setelah itu waktu akan menginap kembali di sana tidak ada gangguan sama sekali. Malah temanku yang baru menginap di sana yang rata-rata diisengi sama mereka. Putra menuturkan bahwa gudang depan kamar mandi tempat aku melihat mata merah menyala itu merupakan tempat yang digunakan sebagai menyimpan barang pusaka peninggalan mbahnya Putra seperti keris dan juga tombak. Pantas saja auranya begitu kuat. Lampu aja belum umur seminggu udah mati. Tapi bariki rencana arep dirawat omahe. Soalnya masku arep goni omahiku. Eman-eman yo, nek misal omahe mbahe ra digoni. Yo wes, apik ngono ancene. Muga-muga bariku ndak ono sing diganggu meneh yo. Sahutku. Beberapa bulan kemudian setelah acara ruat rumah, aku kembali main ke rumah Putra. Ia bercerita bahwa saat proses pembersihan, Ustadz yang membersihkan sedikit kewalahan membersihkan penghuni yang ada di dalamnya. Tinggal beberapa penghuni yang akan dibersihkan. Kemudian sosok yang paling tua di situ meminta izin kepada Ustadz agar tidak dipindahkan. Karena sosok tersebut merupakan sosok yang menghuni barang pusaka milik mbahnya Putra. Setelah berdiskusi dengan keluarga Putra, Ustadz tersebut pun menyetujui jin tersebut untuk tinggal, dengan catatan tidak akan pernah mengganggu anak turun keluarga Putra. Dan alhamdulillah atas izin Tuhan, rumah tersebut kini dihuni oleh keluarga dari kakaknya Putra. Waktu aku sowan ke sana, rumah tersebut sudah tampak rapi dan juga bagus. Banyak bagian yang sudah direnovasi, meski aura mistisnya tetap kerasa bagiku. Rumah ini seperti memberikan pesan bahwa janganlah terlalu lama meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Apalagi jika rumah tersebut tidak memiliki penerangan yang cukup dan tidak pernah digunakan sebagai sarana untuk beribadah seperti sholat ataupun melantunkan doa-doa. Karena dalam agama Islam pun, ketika suatu rumah tidak mendapatkan perhatian selama 40 hari atau lebih, maka rumah tersebut akan mudah ditempati oleh makhluk-makhluk dan bangsa lain. Maka dari itu, penting bagi kita untuk rajin berdoa,
agar rumah kita bersih dari segala macam gangguan, baik gangguan yang bersifat nampak maupun tak nampak. Karena sebaik-baik pelindung adalah Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itulah cerita dari rumah Mbah. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe. Nantikan kisah horor berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.